Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang props pada komponen. Jadi props itu apa? Props itu merupakan singkatan dari properties ya. Dan komponen React menggunakan props untuk berkomunikasi dengan komponen lain gitu, terutama komponen yang berada di dalam komponen tersebut. Seperti itu. Jadi parent komponen, komponen bapaknya ini dapat mengirimkan informasi ke children komponen, ke anak-anak di dalamnya melalui props. Itu, dan props ini mirip seperti parameter pada function seperti itu, atau mirip seperti atribut pada tag HTML. Misal A ada href-nya gitu, img ada src-nya, segala macam. Nah, untuk contoh dari props sendiri seperti apa? Jadi props ketika dikirim maka dia itu dalam bentuk atribut HTML pada tag komponen ya. Misal di sini saya memiliki children komponen, propsnya itu adalah message gitu. Jadi kita bisa ngirim message ke dalam children komponen. Nah, isi message-nya adalah hello world. Nah, untuk cara nerimanya gimana? Props ini diterima dalam bentuk parameter dengan tipe data objek. Jadi kalau kita pakai functional komponen, dia itu bentuknya parameter pertama, dan si props ini dia tipenya objek. Karena dia tipenya objek berarti ada isi di dalam, seperti itu. Nah, cara pakainya seperti berikut. Props titik message ya. Kalau misal di sini kita namakan message, maka nerimanya message. Kalau misal kita namain misal pesan, berarti di sini juga nerimanya sebagai props titik pesan. Mari kita coba. Coba buat project baru terlebih dahulu. npm create feed latest. Nama projectnya namain aja mungkin React komponen props. Kita pakai React dan pakai JavaScript. Masuk ke projectnya dan kita coba install dan jalankan. npm install terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan buka di VS Code. Saya coba full screen dan terakhir kita coba jalankan ya, npm run dev min open. Nah, di sini udah terbuka project kosongan React ya. Sekarang kita coba edit kodenya. Misal di app.jsx saya hapus semua, saya buat function app aja. Jadi kita bersihkan functionnya, return satu misal hello world. Nah, seperti berikut, hello world. Nah, kemudian misal di sini saya memiliki komponen lain ya. Jadi di dalam src saya coba buat file baru, mungkin namanya children gitu. Jadi anak, komponen anak, children komponen JSX. Seperti berikut. Dan mungkin di dalamnya kita coba masukin tag p aja mungkin ya. Jadi di dalamnya ada tag p yang isinya berikut pesan dari parent. Misal karena kita mau ngirim data dari parent ya. Misal di sini kita terima propsnya dulu, props, dan di bawah kita keluarkan pesannya. Misal props titik pesan. Nah, nanti ketika kita mengirim pesan dari tempat si children komponen ini dipakai, maka pesannya akan muncul di dalam tag p berikut. Kita save dan kita coba pakai komponennya di app.jsx. Import
children komponen, dan children komponennya kita pakai di sini seperti ini. Dan karena si children komponen meminta props pesan, berarti kita kirim pesan juga ya. Pesan sama dengan ini pesan dari parent. Ketika kita save dan kita coba lihat hasilnya, maka hasilnya seperti berikut. Ada hello world, dan di dalamnya ada berikut pesan dari parent, dan isinya adalah ini pesan dari parent. Seperti itu. Jadi kita bisa mengirim sebuah data dari tempat di mana komponen tersebut dipakai, atau biasa kita sebut dengan parent, bapaknya, dan komponen yang dipakai disebut dengan children biasanya. Seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian salah satu tujuan penggunaan props ini adalah agar misal teman-teman memiliki suatu desain komponen ya, misal button atau anggap aja card artikel gitu, daftar berita, maka teman-teman dapat menggunakan kode yang sama tapi kontennya berbeda gitu, tanpa perlu mengulangi kode tersebut. Nah, contoh yang buruknya seperti berikut ya. Jadi misal teman-teman punya satu daftar berita, dan daftar beritanya dalam bentuk card gitu, div. Ada judulnya Pak Yanto masuk penjara, dan ada summary-nya, singkatan ringkasannya, tersangka dengan inisial Y telah ... gitu. Nah, tapi di bawah diulang lagi gitu, div 3 lagi, P lagi. Nah, ini karena komponennya belum terlalu kompleks, jadi mungkin nggak terlalu ribet. Tapi kalau misal dia komponennya rada-rada kompleks ya, nested banget ke dalam tag-nya, maka akan mulai ribet untuk maintenance-nya seperti itu. Nah, makanya komponen dari React dan props ini merupakan solusi dari masalah tersebut. Gitu. Misal satu kelompok ini, satu komponen ini, misal si div h3 dan p-nya ini kita masukkan ke dalam komponen baru ya. Jadi kita buat function article, dia nerima props, dalamnya ada div h3 dan p, mirip bentuknya. Tapi si h3-nya itu nggak kita tulis langsung judulnya di situ. Tapi kita buat dinamis dengan cara menggunakan props. Misal di sini contohnya props.title atau props.summary, seperti itu. Cara pakainya seperti apa? Nah, cara pakainya seperti berikut. Ada daftar berita, kita pakai komponen yang sudah kita buat, komponen artikel, masukkan title dan summary-nya. Gitu. Begitu juga dengan yang di bawah, sehingga kalau misal kita mau ubah desain, kita cuma ubah desainnya dari satu tempat gitu. Berbeda dengan kode yang sebelumnya, mau diubah desainnya kita ubah satu-satu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk keuntungannya. Kalau misal kita mau contohkan seperti berikut ya. Misal di sini ada children komponen, dan saya coba buat komponen button seperti itu. Button titik JSX. Dan misal kita coba buat functionnya. Dia menerima props ya. Dan di dalamnya, atau jangan button deh, artikel aja, mirip-mirip dengan, atau button nggak apa. Button, kemudian kita return, di dalamnya ada anggap aja button ya. Button seperti ini, cuma bedanya si button ini tuh dia custom. Kenapa? Karena buttonnya dia dikurung di dalam href seperti itu. Jadi href di dalamnya ada button. Jadi button yang gunanya untuk link ke tempat lain gitu. Seperti berikut ya. Nah, di sini mungkin kita butuh dua, ada label dari buttonnya, kita ambil dari props saja, props titik label seperti itu, dan hrefnya juga kita buat dinamis ya, mungkin ngambil dari props titik link misal. Jadi minta masukin label sama link. Nah, cara pakainya gimana? Kita import di app.jsx, import button from button, kemudian kita pakai di bawah sini. Misal, buttonnya
kita isi dengan labelnya ke Google misal, dan hrefnya https google.com. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita save, dan misal saya mau buat 2 button ya, jadi ada yang ke Google, ada yang mungkin ke websitenya React gitu, ke React Dev, berarti https React Dev. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada 2 tombol, fungsinya sama, desainnya sama, tapi kontennya beda gitu. Kalau kita lihat hasilnya seperti berikut ya, ada yang ke Google, ada yang ke React Dev. Kalau kita klik ke Google, oh gak berfungsi. Bentar. Bukan href ya, mohon maaf. Di sini karena kita pakai link, jadi bukan href tapi link kita nulisnya. Link, kita save. Nah, kalau kita klik ke Google, nah, maka websitenya akan ke Google. Kalau kita klik ke React Dev, maksudnya akan ke dokumentasi React. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh dari props pada komponen. Nah, mungkin sekian untuk materi kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya.